Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Safa Azara Gunawan ingin menjelaskan tentang analisa tapak. Yang pertama ada data tapak. Tapak terletak di Jalan Aseli nomor 82 RT 6 RW 1 Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Luas tapak sekitar 5.000 meter persegi. Kondisi existing tapak dari hasil pengamatan saya melalui Google Earth serta Google Street, tapak berada di kawasan pemukiman dengan lebar jalan sekitar 6 meter. Di arah utara lahan terdapat rumah-rumah warga. Lalu, batas tapak di arah barat pun juga terdapat rumah warga. Hanya saja, rumah warga ini dibatasi oleh gang kecil. Lalu, ada batas tapak di arah selatan, terdapat jalan raya dengan ruko di seberang tapak. Dan di arah timur juga terdapat jalan raya. Untuk ukuran GSB tapak yaitu 3 meter, KDB-nya yaitu 2.500 meter persegi, dan yang terakhir KLB yaitu 7.500 meter persegi. Analisa matahari. Matahari pada pagi hari tidak terlalu panas, sehingga tapak yang ada di sebelah timur tidak akan terlalu banyak mendapatkan panas matahari yang berlebih. Sedangkan tapak yang terdapat di daerah barat akan mendapatkan banyak panas matahari karena matahari di siang hari akan terasa sangat panas hingga menjelang sore. Site yang berada di sebelah barat dan timur akan mendapatkan cahaya matahari yang paling banyak karena matahari bergerak dari arah timur ke barat, sehingga arah selatan dan utara tidak akan terlalu banyak mendapatkan panas matahari. Lalu, sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami pada bangunan, sehingga akan lebih hemat energi. Cahaya matahari yang berlebihan dapat membuat ruangan di dalam menjadi panas dan tidak nyaman untuk penggunanya. Respon tapak, arah bangunan. Dengan sinar matahari yang terdapat di dua sisi bangunan yang lebih pendek, maka akan semakin sedikit ruang yang akan terkena panas matahari berlebih. Namun, apabila orientasi bangunan dengan sisi yang lebih panjang menghadap matahari, maka akan terdapat banyak ruangan yang mendapatkan panas matahari berlebihan. Untuk menghalangi cahaya matahari yang berlebihan, dapat digunakan sun shading pada bagian bangunan yang terkena sinar matahari berlebih agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Adapun penanaman vegetasi pada bagian tapak yang sangat panas sehingga lebih sejuk akibat adanya bayangan yang diberikan oleh pohon, sehingga akan membuat tapak menjadi lebih sejuk. Analisa angin. Angin sangat dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan pada bangunan karena semakin baik sirkulasi udara yang ada di dalam bangunan akan semakin menyehatkan dan membuat nyaman penggunanya. Angin yang bertiup pada siang hari mengarah dari tenggara ke barat laut, sedangkan angin pada malam hari akan bertiup dari barat laut ke arah tenggara. Respon tapak. Yang pertama, menggunakan ventilasi silang atau cross ventilation. Menggunakan ventilasi silang sebagai jalur sirkulasi udara agar udara kotor tidak tertahan di dalam ruangan dan udara segar bisa dengan leluasa mengisi ruangan. Yang kedua, ada menggunakan fasad rooster untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam ruangan agar bisa meminimalisir penggunaan pendingin ruangan, bisa menggunakan fasad rooster. Lalu yang terakhir ada vegetasi. Menempatkan vegetasi pada tapak agar angin yang masuk ke dalam bangunan lebih sehat, karena polusi akan disaring oleh pohon. Analisa aksesibilitas. Jalan raya yang ada di depan tapak bernama Jalan Raya Aseli. Jalan raya ini dapat dilewati oleh kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, serta berjalan kaki. Namun, kebanyakan yang menggunakan jalan raya ini memakai kendaraan. Respon tapak. Yang pertama, jalur pencapaian. Bila jalur pencapaian tapak lebih banyak menggunakan kendaraan, maka lebih baik disediakan area drop-off untuk pintu masuknya. Nah, di tapak ini, Jalan Raya Aseli lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Maka, akan lebih baik bila bangunan nanti diberikan area drop-off. Untuk jalur masuk dan keluar,
Kalau bisa, dijauhi dari persimpangan, karena dapat berbahaya ketika akan masuk atau keluar dari tapak. Analisa kebisingan. Untuk area yang berwarna merah, itu adalah area bising, sedangkan untuk area yang berwarna biru adalah area yang sedikit bising. Kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di sekeliling tapak. Area tapak yang paling dekat dengan jalan raya akan menjadi area paling bising, karena jalan raya seringkali dilalui oleh banyak kendaraan, seperti mobil, motor, atau sepeda. Maka untuk penzoningannya, lebih baik bila meletakkan ruangan bising di area yang paling bising, dan untuk ruangan yang tidak bising atau membutuhkan ketenangan diletakkan paling jauh dari area bising, karena tidak semua area publik merupakan area bising. Analisa tautan lingkungan. Di tapak ini terdapat jalan raya serta pemukiman. Orientasi bangunan yang menghadap ke arah pemukiman akan berpengaruh terhadap jalur sirkulasi angin, karena hembusan angin akan terhalangi oleh perumahan. Lalu untuk yang di jalan raya, orientasi bangunan yang menghadap jalan akan berpengaruh pada kebisingan, karena semakin ramai jalan maka akan semakin bising. Keamanan pun juga harus ditingkatkan bila tapak sangat dekat dengan jalan raya. Respon tapak. Orientasi bangunan yang menghadap ke jalan akan memakai fasad yang menunjukkan identitas dari bangunan tersebut. Lalu, untuk sirkulasi angin, agar bangunan bisa mendapatkan aliran angin secara maksimal, ada baiknya bangunan dibuat lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Sekian penjelasan tentang analisa tapak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.